wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Welcome back again to our English lesson with me, Iksan. Today's lesson, we are going to talk about descriptive text. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, saya akan menampilkan beberapa gambar yang students bisa simak dan tebak apa yang ada dari gambar tersebut. Okay, next. Which one is your best getaway? Oke, so dari gambar yang sudah saya tampilkan pada slide sebelumnya, what do you think about the pictures? Do you think about tourism spot, or do you think about historical places? Jika students menjawab tourism spot or historical place, maka jawaban students benar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Tapi sebelumnya kita perlu ketahui pengertian dari descriptive text. Jadi di sini saya sudah menulis pengertian ringkas dari descriptive text. So, descriptive text itu menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, bisa itu benda, seseorang, atau tempat. Karena kita akan belajar mengenai descriptive text describing places. So social functionnya itu to describe a particular place. Jika kalian ditanya mengenai social function of descriptive text, kalian bisa jawab to describe a particular place. Nah, particular place di sini bisa berupa tempat wisata maupun tempat bersejarah. Jadi misal Pantai Losari, jawabannya itu to describe a Losari beach. Nah, dari social function di sini terdapat dua yang bisa kita jelaskan mengenai describing place. Pertama ada tourism spot, dan yang kedua historical place. Selanjutnya, oke, sekarang kita lanjut ke structure of text. Untuk structure of teks di sini terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada identification dan yang kedua ada description. Nah, untuk identification di sini dia selalu merujuk kepada sesuatu yang bersifat umum ya, umum, general. Sedangkan untuk description ini selalu menjelaskan sesuatu yang bersifat spesifik atau khusus atau lebih rinci. Untuk pada bagian identification di sini kita bisa menjelaskan mengenai tempat, contoh what is it, where is it, or what's interesting there. Nah, maksudnya sini ini tempat apa, di mana tempatnya, dan yang ketiga adalah apa yang menarik di sana. Sedangkan untuk yang description di sini bisa menjelaskan how does it look like, bagaimana penampakannya. Jadi bagian deskripsi sini kita bisa menjelaskan secara lebih rinci, seperti contohnya lokasinya seperti apa, bangunannya seperti apa, ciri-ciri atau warna bangunannya seperti apa, atau mungkin di sana terdapat pemandangan yang menurut kita bagus, kita bisa deskripsikan pemandangannya seperti apa, atau mungkin kapan dibangunnya tempat itu, atau mungkin pengunjung yang datang bisa melakukan apa saja. Di situ kita bisa jelaskan apa yang bisa dilakukan di tempat itu. Oke, selanjutnya language feature. Nah, yang pertama itu ada use simple present. Jadi untuk mendeskripsikan tempat itu kita bisa menggunakan simple present. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan contohnya itu orang, hewan, benda atau tempat, kita bisa gunakan simple present tense.
Tetapi jika kita ingin mendeskripsikan sesuatu, misalnya tempat atau bangunan bersejarah, itu kita gunakan past tense karena kejadiannya sudah lampau. Misalnya kalian ingin menjelaskan tentang bangunan ini dibangun pada tahun 1970. Nah, itu kita gunakan simple tense. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, jadi kalian bisa menggunakan adjektif yang memberikan informasi terkait tempat tersebut. Bisa itu tempatnya menarik, atau tempatnya ini ramai dikunjungi, atau tempatnya ini menyenangkan. Itu yang dimaksud dengan adjektif. Nah, di sini ada keterangan di bawah dari yang pertama ada use simple past tense. Sini to tell history of a place, untuk menceritakan sejarah dari suatu tempat. Nah, untuk adjektif di sini ada beberapa kata sifat yang sering digunakan pada teks deskriptif. So, di sini saya sudah siapkan contoh deskriptif teks mengenai Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam ini merupakan benteng yang paling terkenal di Sulawesi Selatan. Oke, mari kita simak paragraf yang sudah saya siapkan. Fort Rotterdam is an old Dutch colonial fort in Makassar, overlooking the harbor. It is located in the capital of Makassar, South Sulawesi. It is one of the top attractive places in Makassar. The current fort was built by the Dutch around the year 1667. Fort Rotterdam consists of 5 towers, 4 on each corner and 1 at the main entrance. Inside are 13 buildings, 11 made by the Dutch and 2 were built by the Japanese. The oldest building was built in 1686 and is called the Spelman's House, after the admiral who conquered the fort, although he never actually lived in the house. The house was used by Dutch governors till mid-19th century. Currently, a museum is housed here. Other structures were used sleeping quarters for officers, prison, or warehouses. Nah, dari paragraf yang sudah saya siapkan di sini saya membagi dua. Yang pertama ada paragraf pertama yang sudah saya tandai dengan background warna kuning, dan yang paragraf kedua ini sudah saya tandai warna hijau muda. Dari paragraf pertama ini kita ketahui bahwa paragraf ini merupakan bagian dari identification, yang dimana kita menjelaskan tentang apa ini tempatnya ini merupakan Fort Rotterdam, dan juga kita menjelaskan di sini keberadaan mengenai benteng atau bangunan bersejarah tersebut. Benteng ini berlokasi di Makassar, ibu kota Makassar, dan kita juga menjelaskan tentang apa yang membuat menarik di sana. Di sini ditanda dengan it is one of the top attractive place in Makassar. Selanjutnya pada bagian paragraf kedua, dia masuk ke dalam bagian description, karena dari paragraf kedua ini kita ketahui dijelaskan mengenai sedikit rincian dari bangunan benteng bersejarah ini, yang dimana benteng ini telah dibangun oleh orang Belanda pada tahun 1667, dan juga benteng Rotterdam ini terdiri dari 5 tower, 4 berada di sudut benteng dan 1 di bagian gerbang. Nah, jadi di sini paragraf dari description ini lebih terperinci mengenai apa yang kita buat dalam descriptive text. Nah, mungkin adik-adik di rumah atau mungkin yang students di rumah ada yang bertanya, berwarna merah ini apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi kita sudah jelaskan tadi pada language features, yakni dalam membuat sebuah paragraf atau descriptive text kita bisa menggunakan simple present, yang dimana simple present itu menggunakan to be, is, are, dan selanjutnya juga di sini ada was. Kenapa was dan juga were? Karena benteng ini termasuk dalam
bangunan bersejarah atau sudah dibuat di masa lampau. Jadi kita menggunakan simple past. Yang to be-nya itu was dan were. Ini saya tandai dulu. Ini was dan juga were. Nah, sampai sini students bisa pahami. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari pengertian deskriptif kita sudah jelaskan bahwa deskriptif itu kita menjelaskan atau mendeskripsikan baik itu benda, manusia, hewan, ataupun tempat. Pengertian dari descriptive text. Untuk social functionnya di sini kita to describe particular, ini to describe a particular place, karena kita bahas mengenai menjelaskan tempat ya. Oke, next, structure of descriptive text. Dari sini terdapat dua macam. Yang pertama ada identification dan juga description, seperti sudah kita jelaskan ya. Dan yang terakhir ada language features, terdiri dari tiga yang masing-masing kita bisa gunakan ke dalam descriptive text. Pertama ada simple present tense dan simple past tense dan adjective atau kata sifat. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Akhir kata, jangan lupa belajar yang banyak mengenai descriptive text. Ini bisa kalian dapatkan banyak referensi dari beberapa sumber, tentunya Google. Kalian bisa belajar dari situ. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.